kita akan membongkar sebuah kasus pencurian besar-besaran yang terjadi di banyak perkebunan kelapa sawit. Tapi pelakunya ini bukan pencuri biasa. Dia adalah organisme super kecil yang selama ini mungkin luput dari perhatian kita. Jadi, apa sih yang sebenarnya bersembunyi di daun-daun kelapa sawit? Tanaman yang vital banget buat ekonomi ini ternyata punya musuh dalam selimut yang lagi diem-diem mencuri sumber energinya. Nah, ini dia biang keroknya. Karat merah. Tapi jangan sampai namanya menipu ya. Ini bukan jamur seperti penyakit karat pada umumnya. Dan ini poin pentingnya. Ini sebetulnya adalah alga. Tepatnya, alga parasit bernama Cephalaeoros virescens. Yuk kita coba telusuri jejaknya dan lihat gimana ancaman yang tadinya dianggap kecil ini sekarang jadi masalah yang cukup besar. Jadi gini, penyakit ini tuh sebenarnya udah lama dikenal. Para petani sering lihat bercak-bercak ini di daun yang lebih tua dan ya agak dianggap sepele. Toh daunnya nanti juga akan dipangkas. Tapi belakangan ini laporannya beda. Serangannya makin parah dan makin sering ditemui. Nah, yang menarik banget dari sini adalah sampai belum lama ini nggak ada yang tahu persis seberapa besar kerugian yang disebabkannya. Seperti kata para peneliti ini, dampak ekonominya itu masih jadi misteri ilmiah. Karena itulah, para ilmuwan akhirnya turun tangan buat melakukan investigasi. Mari kita intip gimana cara mereka membongkar kejahatan ini, langkah demi langkah. Tim peneliti ini fokus ke kelapa sawit yang umurnya 5 tahun. Dan mereka nggak milih daunnya secara acak loh, ada strateginya. Mereka menandai pelepah-pelepah kunci, mulai dari nomor 9 yang paling produktif, sampai ke nomor 41 yang usianya lebih tua. Tujuannya, buat melacak gimana sih pencuri ini beraksi di daun dengan umur yang berbeda-beda. Rencana mereka sederhana, tapi cerdas banget. Pertama, mereka kelompokkan tanamannya berdasarkan tingkat keparahan infeksi. Kedua, mereka fokus ke daun-daun kunci yang tadi kita bahas. Dan ketiga, ini yang paling penting. Mereka mengukur laju fotosintesis. Gampangnya, seberapa efisiensi tanaman bernapas dan mengubah karbon dioksida jadi energi. Oke, sekarang kita sampai ke inti masalahnya nih. Momen ketika para ilmuwan berhasil menangkap basah si pencuri ini lagi beraksi. Dan hasilnya, wow, ini benar-benar mengejutkan. Coba diperhatikan daun muda pelepah nomor 9 yang bisa dibilang mesin energinya si pohon. Lihat grafik batang ini, waktu infeksinya ringan, produksi energinya masih tinggi. Tapi, begitu infeksinya parah, produksinya langsung anjlok. Jauh banget bedanya. Seberapa jauh anjloknya? Segini, 42,48%. Betul, alga ini mencuri hampir separuh kapasitas produksi energi dari daun-daun yang paling vital. Jadi pertanyaannya, kok bisa ya alga sekecil itu menyebabkan kerusakan sebesar ini? Ternyata, dia punya strategi serangan ganda yang sangat efektif. Pertama, bayangin alga ini kayak selimut. Dia tumbuh di permukaan daun, jadi secara fisik dia menghalangi sinar matahari sampai ke sel-sel fotosintesis di bawahnya. Kedua, dia juga bertindak seperti sumbatan. Dia menutupi pori-pori kecil di daun yang namanya stomata, yang gunanya buat menyerap CO2 dari udara. Jadi, si tanaman ini jadi susah dapat bahan bakar. Buktinya kuat banget, ada di data ini. Lihat aja grafiknya yang menurun tajam ini. Sumbu yang di bawah itu nunjukin tingkat infeksi, dan sumbu yang tegak itu produksi energinya. Semakin ke kanan, yang artinya infeksinya makin parah, titik-titik datanya makin anjlok ke bawah. Hubungannya jelas banget, makin banyak karat, makin sedikit energi. Oke, kita udah tahu masalahnya, udah tahu penyebabnya. Pertanyaan berikutnya adalah, terus kita bisa apa? Nah, sekarang kita beralih ke cara melawan balik. Jadi, kenapa sih pencurian energi ini jadi masalah besar? Sederhana aja, energi yang dicuri itu kan harusnya dipakai buat membentuk bunga. Kalau bunganya lebih sedikit, artinya buahnya juga lebih sedikit. Dan kalau buahnya lebih sedikit, tentu saja ini artinya kerugian ekonomi yang nyata buat para petani. Untungnya, penelitian ini juga ngasih kita solusi praktis. Memangkas pelepah yang terinfeksi itu bisa mengurangi sumber penyakit sekaligus mengurangi kelembaban, karena alga ini suka banget tempat yang lembab. Nah, untuk kasus yang udah parah, apalagi kalau udah nyebar ke daun muda, penggunaan fungisida tertentu bisa jadi pilihan. Kasus pencurian oleh si karat merah ini jadi semacam pengingat buat kita semua. Ini menunjukkan gimana ancaman yang kelihatannya sepele ternyata bisa punya dampak yang masif. Dan ini bikin kita bertanya-tanya, pencuri-pencuri tersembunyi apalagi ya di luar sana yang sedang mengancam pasokan pangan kita tanpa kita sadari.